Selamat datang di channel Rudy Konsultan, channel yang membahas tentang informasi perpajakan dan tutorial tentang aplikasi perpajakan. Hai Sobat Pajak, gimana kabar Sobat Pajak hari ini? Gue doain semoga Sobat Pajak dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijauhkan dari wabah COVID-19. Di video kali ini gue mau ngebahas yaitu tentang login di e-faktur berbasis web based untuk 3 sertifikat ataupun 4 sertifikat ya. Jadi kemarin saya baca di kolom komentar saya banyak sobat pajak yang mengalami kesulitan ketika mau login di e-faktur berbasis web based untuk 3 perusahaan. Misalnya mau tadinya login ke versi perusahaan yang pertama, terus kemudian mau login lagi tetap muncul yang versi perusahaan pertama, jadi tidak bisa berganti ke perusahaan yang lain. So sebelum kita lanjut, untuk teman-teman yang saat ini belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini. Jangan lupa nyalain juga loncengnya agar pada saat kita ada update video terbaru kalian dapat notifikasinya, dapat pemberitahuan tentang aplikasi tentang perpajakan, informasi perpajakan ataupun tutorial perpajakan lainnya. So untuk step awal kalian bisa buka di Google Chrome kalian. Nah di sini untuk step awal, jika kalian sobat pajak menginstal dalam satu browser itu ada 3 atau 4 sertifikat, pastikan dulu untuk setting sertifikatnya sudah sesuai. Jadi di sini saya coba untuk menginstal satu sertifikat lagi. Kalian bisa klik di titik 3 ini ya di browser kalian, di Chrome ataupun di browser yang lain. Setelah itu kalian masuk ke setting, terus kemudian kalian cari sertifikat. Biasanya sertifikat itu sendiri ada di privacy dan security ya. Nah di situ ada security, kalian klik di security. Terus kemudian kalian scroll ke bawah sampai ketemu dengan manage sertifikat. Nah di situ saya ada 4 sertifikat. Untuk sobat pajak pastikan dulu untuk expirednya, sertifikatnya itu masih aktif ya. Jadi kalian bisa cek di sini. Di sini ada sertifikat yang satu saya yang sudah valid, sudah tidak aktif. Ini kalau pas begitu dipanggil di aplikasi web based, pasti perusahaan ini tidak akan muncul. Nah di sini saya coba simulasikan untuk import salah satu sertifikat lagi untuk penambahan. Nah setelah kalian klik import, maka muncul pop-up seperti ini, welcome sertifikat. Kalian next saja, terus kemudian kalian browser tempat kalian menaruh sertifikatnya. Dan di sini untuk formatnya menggunakan personal information ya. Jadi yang P12. Nah, di sini saya install salah satu, terus kemudian kita klik next. Nah, sobat pajak silakan masukkan passwordnya. Password biasanya sih sama dengan password pada saat pengajuan PKP, dan biasanya kan ada pengajuan kode aktivasi dan password. Kalian masukin kode passwordnya. Setelah kalian masukin passwordnya, untuk yang ini tidak perlu di checklist ya. Yang checklist include all ini property saja. Terus kemudian kalian next saja. Nah poin di sini yang perlu sobat pajak perhatikan. Jadi kalau misalnya sobat pajak sudah terlanjur menginstal 2 atau 3, coba sobat pajak itu remove dulu semua, dihapus semua. Terus kemudian mengikuti tutorial yang saya ajarkan. Nah, jangan automatically. Jadi kalau automatically dia akan membacanya hanya satu sertifikat. Tapi please all the certificate the following store. Jadi pada saat kita dipanggil sertifikat atau kita buka web base, situs web base-nya, dia akan menampilkan semua sertifikat yang ada. Nah, kita tinggal memilih salah satunya. Nah, saya pilih yang ini ya, please all the certificate in the following store. Nah, setelah itu kita klik next. Nah, setelah itu kita klik finish. Nah, di sini akan muncul the import was sukses. Setelah itu kita klik OK, maka di sini sertifikat saya yang tadinya 4 menjadi 5. Nah, ini salah satu yang sertifikat itu yang sudah mati ya, atau sudah tidak aktif. Untuk sobat pajak yang sertifikatnya sudah tidak aktif, sobat pajak bisa klik link di atas untuk tentang tutorial cara perpanjangan sertifikat elektronik.
Oke, setelah itu kita close saja. Terus kemudian kita buka tab baru. Terus kemudian kita buka aplikasi web stripifaktur.pajak.go.id. Nah, di sini akan otomatis muncul 4. Di yang tadi ada 5, di sini saya ada 5, terus kemudian di sini munculnya 4 karena salah satu sertifikat itu tidak aktif, maka tidak akan muncul di sini. Nah, misalnya di sini saya mau mengerjakannya yaitu yang salah satu perusahaan yang bawah ya, yang paling bawah. Terus kemudian kita klik OK. Nah, terus kemudian kita login. Nah, ini akan muncul ya. Muncul tampilannya dengan perusahaan, saya anggap ini perusahaannya dengan kategori perusahaan D ya, perusahaan D. Terus kemudian kita ternyata nggak jadi, salah masuk gitu, kita klik logout. Nah, di sini kita mesti di tab sini kita close, terus kemudian kita klik plus lagi atau pembukaan tab baru, terus kita kepanggil aplikasi web based e-fakturnya, pasti akan munculnya itu perusahaan yang D. Bagaimana cara mengatasinya? Silakan, ini sebenarnya cukup mudah ya, sobat pajak, tinggal close saja, close semua browsernya. Terus kemudian sobat pajak masuk ke Google Chrome lagi atau browser yang terinstall sertifikat elektronik. Terus kemudian silakan sobat pajak masukkan lagi situs yaitu web stripifaktur.pajak.go.id. Maka di sini akan otomatis muncul 4 sertifikat. Dengan catatan sobat pajak, pada saat penginstalan sertifikat elektronik seperti yang tadi di awal video saya ajarkan, yaitu tidak automatically tapi personal. Jadi kita memilih sendiri mana yang mau dipakai sertifikatnya. Nah, di sini saya coba untuk login ke perusahaan A. Nah, ini tadi kan kita coba login ke perusahaan D sudah. Nah, kita login ke perusahaan A. Setelah klik login, maka di sini kita disuruh masukin password lagi. Setelah itu kita klik login. Sorry, salah. Nah, di sini intinya sih untuk nama perusahaannya sudah berubah jadi perusahaan yang D ya. Nah, ini kode, tinggal sobat pajak masukin yaitu password akun PKP-nya. Nah, ketika mau perpindahan menjadi perusahaan yang B dan C misalnya, kan tadi ada 4 sertifikat, saya baru coba yang A sama yang D. Nah, sekarang kita coba yang B gitu. Kita klik lagi atau kita close yang itu, terus kemudian kita buka web page lagi. Maka akan muncul yaitu perusahaan yang A. Yaitu sobat pajak harus close dulu, terus kemudian kalian masuk ke browser lagi. Terus kemudian silahkan sobat pajak masukin yaitu webifaktur.pajak.go.id. Nah, terus kemudian kita bisa pilih perusahaan yang B untuk yang mau dikerjakan. Terus kemudian kita klik OK. Nah, di sini silahkan sobat pajak masukin passwordnya. Setelah itu kita klik login. Nah, salah juga, ini passwordnya maaf ya, saya lupa. Tapi intinya sih ini sudah berubah ya dari maksudnya pada saat login ininya sudah berganti. Sebentar. Nah, ini sudah masuk. Nah, ini sudah bisa login ke sertifikat elektronik yang kedua di perusahaan yang kedua, yang B maksudnya. Oke, di sini sampai sini dulu untuk tutorial cara membuka aplikasi e-faktur, tutorial tentang membuka aplikasi berbasis web based dengan 3 atau 4 sertifikat yang ada di browser. Oke, untuk teman-teman yang rasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe juga, jangan lupa kasih jempol ke atas juga, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian agar informasi yang saya sampaikan bisa tahu orang banyak. Dan terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.